Boleh boleh absen dulu yuk di chat komen, beserta PTN impian dan jurusan. BTW suaraku gede nggak? Gede, Kak. Oke. Gede-gede. Oke. Sebelumnya kenalin aku Safira dari UPI jurusan Bahasa Korea. Sekarang aku bakal ngajarin bahasa Inggris ya. Oh ya guys, sebelumnya aku bukan ahli bahasa Inggris, jadi harap maklum. Oke, hari ini aku bakal bahas tentang relative pronouns. Apa itu relative pronouns? Relative pronoun adalah kata ganti yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat yang menerangkan noun atau kata benda. Seperti di bawah, Meg is a girl. Terus ada kalimat kedua itu Meg likes ice cream. Nah, terus kita bisa pakai relative pronoun untuk menggabungkan dua kalimat tersebut menjadi satu kalimat. Menjadi Meg is a girl who likes ice cream. Oke, nggak ada ya. Lanjut. Putus-putus. Kak, suaranya putus-putus tadi. Oh iya, sorry. Sekarang masih putus-putus nggak? Udah enggak. Oh, oke. Berarti ulang dari awal ya. Apa itu relative pronouns? Relative pronouns adalah kata ganti yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat yang menerangkan noun atau kata benda. Seperti pada contoh di bawah, terdapat dua kalimat yaitu Meg is a girl dan kalimat kedua Meg likes ice cream. Kita bisa menggabungkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat menggunakan relative pronoun. Menjadi Meg is a girl who likes ice cream. Sampai sini jelas kan? Jelas, Kak. Oke. Lanjut, jenis-jenis relative pronouns. Sebenarnya nggak cuma 5 ini, tapi yang paling sering dipakai tuh 5 ini. Ada who, whom, whose, which, sama that. Nah, who itu digunakan untuk menggantikan subjek orang, bukan benda. Jika diartikan, who memiliki arti ya. Para contoh, the woman who teach English at the school is my best friend. Wanita yang mengajari bahasa Inggris di sekolahku adalah teman baikku. Terus yang kedua ada, do you know the people who live in the White House? Apakah kamu tahu siapa yang tinggal di Rumah Putih? Mungkin kalian udah paham dong kalau fungsi who itu apa. Nah, terus yang kedua ada whom. Whom digunakan untuk menggantikan objek orang, bukan benda. Jika diartikan, whom memiliki arti yang. Kalau yang who tadi untuk menggantikan subjek, sedangkan yang whom ini untuk menggantikan objek. Contohnya, the man whom I met was friendly. Orang yang aku ketemu friendly. Sebenarnya kalau untuk percakapan sehari-hari
Pakai who aja boleh, guys. Ini. Pakai who aja boleh, tapi kalau di situasi formal pakai whom. Terus yang kedua ada the people whom we visited gave us tea and a like snake. Jadi whom ini menggantikan objek. Seperti di depannya ini adalah objek. The man objek, the people objek. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak, boleh tanya nggak Kak? Boleh, silakan. Bedanya, tadi kan saya masih kurang paham sama bedanya who sama whom tadi Kak. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau who itu menanyakan gini deh. Kalau who, tulisanku jelek. Itu untuk menggabungkan subjek plus who plus verb. Contohnya seperti yang sebelumnya tuh. Contohnya misalnya the woman who goes to the market is my friend. Kalau who di sini the woman sebagai subjek. Ini who terus verb-nya ini. Verb. Sedangkan kalau whom itu setelah kata whom dia biasa memakai subjek. Jadi kalau whom itu maaf ya guys, tulisanku jelek, susah nulisnya. Kalau whom dia itu biasa objek seperti yang dicontoh, ini objek. Nah, terus pakai whom. Terus setelah whom itu harus subjek. Beda dengan who. Kalau who setelah kata who itu dia verb. Jadi whom itu untuk membilangkan kata objek. Begitu. Apakah mengerti? Paham, Kak. Paham Kak? Dan Oke, lanjut ya. Kak, mau nanya bentar dong. Boleh. Who dan whom itu berlaku buat past tense nggak? Boleh diulang? Who itu berlaku buat past tense doang atau bisa kayak present sama future tense juga? Berlaku sama present tense juga. Nggak mempengaruhi past tense maupun present tense. Oh gitu ya. Oke, makasih Kak. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Tidak, Kak. Oke. Lanjut ya. Ada yang ketiga adalah whose. Whose digunakan untuk menggantikan possessive pronoun atau kata ganti kepunyaan. Whose selalu diikuti oleh noun kata benda. Di contoh, the man whose car was stolen called the police. Yang kedua, Anna is married to a woman whose father is the minister of the economy. Jadi kalau whose ini dia selalu objek
Iya. Subjek salah deng. Sorry guys. Jadi kalau whose itu dia selalu diikuti kata benda. Seperti di contoh, kata benda di sini adalah car. Jadi mobil di sini itu adalah milik seorang pria. Jadi artinya itu seorang pria yang mobilnya dicuri menelepon polisi gitu. Terus yang kedua ada Anna is married to a man whose father is the minister of the economy. Artinya Anna menikah dengan seorang pria yang ayahnya adalah menteri ekonomi. Jadi was di sini artinya kepemilikan. Sampai sini apakah paham? Paham. Paham nggak? Paham Kak? Ya, nice. Oke. Nah, ini ada tips mengingat perbedaan who, whom, sama whose. Kalau who, dia subjek, seperti he, she, they. Sedangkan kalau whom, dia objek, him, her, them. Sedangkan kalau whose, kepunyaan, his, her, their. Seperti pada contoh di bawah, ada who were you talking to? I talked to woman. She was sitting next to me. Ini kan masih dua kalimat nih. Kalau mau disatuin jadi satu kalimat jadi kayak gini. I talked to the woman who was sitting next to me. Kata awalnya itu dari she. Dari she diubah jadi sini nih. Nah, terus kalau yang whom you called last night, I called her, the woman whom I told you before. Di sini dia memakai her. Berarti otomatis pakai whom. Karena her di sini adalah objek. Jika digabungkan menjadi I called the woman whom I told you before. Terus yang ketiga ada whose. Whose car is this? Mobil siapa ini? It is Andy's car. It is his car, gitu. Dia menanyakan kepunyaan. Apakah sampai sini paham? Paham, Kak. Paham. Masih disimak Kak? Paham, Kak. Oke. Masih paham kan? Oke. Lanjut ya. Terus ada keempat yaitu which. Which digunakan untuk menggantikan subjek dan objek yang berbentuk benda atau selain manusia. Contohnya, do you still have the dress which I gave you 2 years ago? Terus yang kedua, Dila adopt a kitten which is being thrown away by its previous owner. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tes. Ada Kak. Oke. Nggak ada yang mau ditanyakan? Kak, biasanya ada gitu Kak yang pakai which one itu Kak. Itu gimana Kak? Bisa juga ya Kak? Which one? Do you prefer? Oh iya, itu boleh. Itu beda lagi, bukan Oh, beda. relative pronouns. Iya. Oh, bukan. Oke, kasih Kak. Ada Kak, that. Oh iya? Kak, berarti untuk relatif pronoun ini cuma terletak di tengah-tengah aja lah kayak. Berarti gitu ya Kak. Enggak juga. Kalau pakai who juga bisa di awal, kayak pertanyaan. Tapi kalau untuk which, sepertinya nggak cuma relative pronouns deh. Kalau yang which one itu bukan relative pronoun. Masuknya kemana ya Kak kalau boleh tahu? Apa ya? Kurang tahu. Comparison bukan, Kak?
Sebentar ya, aku cari dulu. Aku takut salah. Pertanyaan kayaknya. Kayaknya sih pertanyaan deh, kayak who, where, when, gitu-gitu deh, which itu. Masuk ke pertanyaan. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada that. That digunakan untuk menggantikan orang dan benda sebagai subjek atau objek. That juga memiliki fungsi yang netral yang bisa menggantikan who, which, whom. Jadi that ini memiliki maknanya banyak. Terus that ini bisa menggantikan who, which, whom. Contohnya, the song that you heard yesterday is a new song for our next album. Yang kedua ada the jacket that I bought from the local market yesterday turns out to be a rare item. Sampai sini paham? Paham. Tunggu Kak. Kak, Iya. ada nggak kemungkinan kalau di dalam pilihan ganda itu ada pilihan that sama which gitu Kak? Atau di dalam pilihan ganda itu ada pilihan that atau whom gitu? Nanti kita pilih Bisa. yang mana Kak? Nah, bentar. Setelah ini aku jelasin. Oke Kak. Perbedaan dari which sama that. That itu digunakan untuk mengindikasikan objek, benda, orang, kondisi secara spesifik. Sedangkan kalau which digunakan untuk menambah informasi pada objek, benda, dan lain-lain selain manusia. That bisa menggantikan who atau which atau whom. That bisa menggantikan who, tetapi saat mengacu pada orang, who lebih disarankan daripada that. Sama seperti whom juga, lebih disarankan memakai whom daripada that. Soalnya that itu terlalu universal. Nah, terus which itu bisa digantikan oleh that. Tetapi that belum tentu bisa digantikan oleh which, karena which itu cuma sebagai tambahan keterangan. Nah, terus kalau that maknanya lebih luas dibandingkan which. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, that sama which itu bisa tertukar. Nah, ya terus ini inti penjelasannya. Kalau who menunjukkan orang yang berkedudukan sebagai subjek, whom menunjuk orang yang berkedudukan sebagai objek. Kalau whose menunjukkan kepemilikan subjek, sedangkan kalau which menunjuk benda dengan kedudukan subjek atau objek. That juga sama menunjuk orang atau benda yang kedudukannya sebagai subjek atau objek. Selesai, apa masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan atau lanjut ke soal? Pengen lanjut soal, Kak. Lanjut. Lanjut, Kak. Oke. Nah, yang nomor 1. Do you know anyone bla 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 could help me fix my computer? Kira-kira apa? Buka. 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 Ya, Kak. Tunggu yang lain jawab dulu. Buka. Ayo yang belum jawab. Bisa, Kak. Ya, betul. Jawabannya who. Penjelasannya gimana, Kak? Kenapa who? Karena apakah kamu tahu siapapun
yang bisa membantu komputer saya. Karena di sini ada kata verb. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau who itu setelahnya pasti pakai verb. Paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, lanjut. She was loved by the people, bla bla bla, she worked. With With whom? With whom? With whom? With With whom? With whom? B, Kak. Another C. Jadi with whom? Ada yang bisa kasih tahu kenapa B? Karena menanyakan subjek. Dari work. Karena menanyakan objek. Karena yang Diikutin Karena kata sebagai verb, objek. Kak. Diikutin kata she. Karena menanyakan jadi objek gak sih? soalnya dia Iya. merujuk ke Objek. people-nya itu karena people itu objek jadinya pakainya whom. Home. Pekerjaan. Oke, betul. Jawabannya B. Seperti yang dijelaskan kalian tadi, betul. Karena people-nya ini objek. Jadi whom di sini sebagai kata ganti dari the people. Tes. Ya, Kak. Iya, Kak. Lanjut Oke. nomor 3. The boy bla 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 father is a doctor often visits me. Whose. Kenapa? Ada yang bisa Kepemilikan. Itu Posesif, Kak. the boy. Karena kepemilikan, Kak. Iya, betul. Jawabannya whose. Betul, karena kepemilikan. Lanjut nomor 4. The worker bla 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 you are looking won't be back to the office today. Apa tuh? Whom. Whom. Ah, ya, Kak. Ah, Kak. Kak, whom. Kenapa whom? Ada yang bisa jelasin? Objek lagi. Karena karena the worker-nya itu objek, terus subject-nya itu you. Jadi pakainya whom. Betul, Kak. Betul sekali. Jawabannya A. Lanjut yang kelima. Marie Curie bla 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 husband worked as a laboratory instructor, was a pioneer in the field of radiology. Whose. Whose, Kak, whose. Karena suaminya kayak. Karena menanyakan objek, Kak. Karena menanyakan kepemilikan. Kepemilikan suami. Objek. Ya, betul. Jawabannya whose, karena kepemilikan. Betul sekali. Lanjut. Ada nomor 6 nih. People bla 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 eat fruits and vegetables may have more attractive skin color. Software. Kenapa who? Karena diikuti oleh verb. Objeknya kepemilikan, Kak. Karena dia jadi kata kerja. Karena subjek. Karena udah takdirnya. It's fruit. Ya, betul. Ini Itu takdirnya tuh. jawabannya, Kak. Pada ruah itu, Kak. Kata kerja, Kak. It. Ya, betul. Subjek. Kadang-kadang harus trainer sih. Kalau saya jawaban Inggris ya gak tahu juga sih. Betul banget. Sebenarnya gampang sih, mau lihatnya langsung nengok di sini aja it nih. Ada di situ. Nah, lanjut.
Iya. The software blah 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 maker was unknown was used by many retailers. Hus kah? Hus. Bukan sih kak. Kok kayak ngusir gitu ya? Kenapa Hus? Hus. Kayak ngusir apa gitu? Hus. Gantinya kata ganti kepunyaannya si maker was unknown nggak sih kak? Betul. Karena softwarenya adalah milik si pembuat. Unknown. Betul. Lanjut. The bag blah 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 was bought by my mother 2 years ago has broken. Apa nih? Which. Which om? It's garden. Yang which. Kenapa which? Karena benda Ngasih sebagai tahu contoh, informasinya. tunjukin ke objeknya, the bag. Objeknya the bag. Betul. Ya, itu pokoknya. Jadi which di sini sebagai menambah kalimat keterangan. Penambahan kata. Iya, betul. Terus yang nomor 9, the woman bla 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 is eating burger. Lives near my house. The woman. Sana Woi. What? Siapa yang jawab what? Oke, betul. Betul jawabannya who, guys. Udah tahu kan kenapa? Karena Eating. Karena bisa ada Iya. yang ke-10, the book bla 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 is only available in the library. Apa nih? C nggak sih kak? A nggak sih? Ayo, apa? A. Kenapa A? Kenapa C? aku tak tahu. Ada which-nya kak. Ayo yang pintar jawab. Aku C. The book. D kah? ABCD deh, Coba Kak. dihartiin dulu itu coba. Only. Coba dihartiin dulu. Soalnya kalau Gimana kak? yang A, yang A from which kan bisa gantiin subjek yang bukan manusia di depannya ya. Terus itu kan subjeknya berarti the book kan. Jadi buku yang 2 chapternya diambil ini hanya terdapat di perpustakaan. Ya nggak sih? Nggak tahu tapi. A. Iya betul, jawabannya A. Karena Biasanya. Kenapa kak? Karena di sini sebagai penambahan keterangan kalimat. Kalau where itu kan untuk menunjukkan suatu lokasi, jadi nggak bisa dipakai. Paham. Yang lain tolong di-mute dong. Keganggu. Iya, yang belum mute boleh di-mute dulu. Oke. Yang ke-11, this is Mr. Abdul, bla 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 bla. Which I told you. Which I told you. Yang Which I told you. That I told you. B. I told you. Oh, that or That I told you. That I told you. that.
That. Kenapa that? Karena pasangnya tius. Karena orang sebagai subjek. Oke, Karena orang sebagai subjek ya, Kak. jadi jawabannya itu whom, B. I told you. Wow. Pembahasannya gimana? Bisa, Kak. Sebenarnya Siapa, Kak? yang Kan B itu bisa Mr. Abdulnya. pakai that bisa. Subjek orang. Yang aku Karena jelasin sopan ya, Kak? Iya, kalau orang lebih baik Ya. pakai hum nggak sih? seperti yang sebelumnya aku bilang, that itu bisa menggantikan whom, tetapi lebih baik tetap pakai whom karena Mr. Abdul di sini sebagai objek. Terus sininya Oke. subjek. Oke, Kak. Oke, lanjut. The doctor is treating a patient bla 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 leg was broken in an accident. Whose? Kak. Who's Kalian host. B. Host. Yakin whose? Enggak. Yakin. Yakin, Kak. Yakin. Which? Coba kasih tahu alasan jawabannya. Karena whose itu kan untuk Kakinya pasien. kakinya punya dia ya. Itu kata Pak. Lanjutin kepemilikan, Kak. Betul. Jawabannya whose. Iya, benar. Yeay. Jago-jago ya semuanya. Nah, abis ini ada kuis nih. Bentar. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Enggak. Enggak. Udah cukup. Oke, sekarang main kuis. Pada mau nggak nih? Mau, Kak. Gas, Kak. Mau. Oke. Di Kahoot ya. Mau. Boleh buka Gas. Kahoot? Mau banget, Kak. Mau, Kak. Aku ini stop share screen bentar. Boleh masuk, guys. Pacar Sojun. Aku tunggu sampai 5 menit ke depan ya. Jam 4.40 mulai. Kak, gimana Kak ini, Kak? Kenapa? Buka Kahoot-nya, bisa masuk ininya. Gimana ya? Langsung ketik www.kahoot.it, nggak langsung itu ya, masukin pin langsung.
Kak, gimana Kak? Kok bingung caranya? Buka Ketik aja di Google www.kahoot di Google. Terus tinggal masukin PIN-nya. Nih, kayak gini nih. Pinnya mana Langsung, Kak? langsung ini. Pinnya mana Kak? Ini mana? Gak pakai link, buka sendiri. Pin. Ini pinnya di atas guys, 4471597. Langsung masuk saja. Ayo, nyampe nggak nih 200 orang? Bener loh Kak. Bukan kuisis, ini Kahoot guys. Kalau nyampe kakaknya mau TikTok, aduh. Tungguin Kak. Iya, santai. Ayo guys, 2 menit lagi. Bentar Kak, bentar. Iya, ditungguin. Lagunya asik. Gas. Kedengar kan lagunya? Dan kedengar. Iya, lagunya enak. Gas. Biar semangat. Ada lagu. Satu menit lagi ya, kita mulai. Tampaknya nggak sampai 200 nih. Nggak jadi tiktokan. Udah jam 2.40 aku mulai ya. Jadi total pesertanya 185. Udah pada ready semua? Ready Kak. Oke. Banyak ya humannya. 160. 1, 2, 3 ya. Deg-degan.
banyak yang benar. Harus lihat soal di layar juga. Wah, masih banyak yang salah nih. Pada banyak whos. Jelasin, Kak. Oke, lanjut. Pembahasannya juga, Kak. Dijelasin juga, Kak, kalau bisa. Wah, dikit nih yang jawab. Ntar setelah kuis aku jelasin ya soalnya. Kok nggak ada suara? Yeay. Huyah siapa tuh Huyah? Mantep nih. Huya. Ya, Huyah turun. Oke, soal terakhir guys.
Yeay, selesai. Siapa nih yang juara 1? Huya. Juara 3. Juara 2, Yeay, selamat. Selamat yang juara 1. Yeay. Oke, sekarang kita bahas soalnya ya. Bentar, aku pause share screen dulu. Nah, ini pada masih bingung nggak yang nomor 1? Enggak, Kak. Oke, berarti udah paham ya, ini jawabannya who. Ya. Oke, yang nomor 2, paham atau gimana? Jelasin, Kak. Yang nomor 2-nya dulu Kak, jelasin. Oke. The car blah 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 was bought by Adam 2 years ago has broken down so many times. Jadi jawabannya which kenapa itu sebagai kata keterangan. Sebenarnya kalau nggak pakai which itu bisa, jadi kayak the car langsung ke has broken down so many times. The car has broken down so many times. Jadi which was bought by Adam 2 years ago itu sebagai kata keterangan, kalimat keterangan. Sebenarnya that juga bisa ya, Kak? Apa? Sebenarnya that juga bisa ya? The car that was bought by Adam 2 years ago. Lebih cocok ke which, karena kalau that itu dia kalau kata keterangannya dihilangin itu jadi rancu kalimatnya. Sedangkan kalau pakai which, kalau kalimatnya itu dihilangin masih nggak apa-apa, kayak the car has broken down so many times. Jadi di sini which was bought by Adam 2 years ago itu cuma sebagai kalimat penjelas aja gitu. Oh iya ya. Masih, Kak. Oke. Nah, yang nomor 3 ini ada yang bingung nggak? Tadi kayaknya banyak yang salah deh. Apa? Oke. Jadi Ruby di sini itu nama orang, guys. Jadi pastinya jawabannya who. Karena Ruby di sini adalah subjek. Iya. Makanya pakai who. Oke, Kak. Oke.
Yang keempat ada I've lost the paper, bla bla bla. I had written her phone number on. Which? Oh, that. Salah ya, Kak? Iya, kalau which kurang cocok sih, soalnya ini tuh kalimat tambahan, bukan kalimat penjelas. I've lost the paper that I had written her phone number on. Oh, berarti kalau kalimat tambahan pakainya that ya, Kak? Kalau penjelas baru Iya. which. Soalnya kalau which itu cuma keterangan, sedangkan kalau that itu pelengkap. Kalau Iya. kalau misalnya that I had written her phone number on-nya dihilangin, jadi I've lost the paper kan ambigu gitu. Maksudnya apa? I've lost the paper gitu. Jadi dia ngasih tahu kertas yang dia tulis nomor teleponnya tuh hilang gitu. Oke. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari sih bisa kebalik-balik sih, which sama that. Oke, Kak. Oke, kelima. The man bla 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 house was robbed has Whose? still not been paid by the insurance company. Jawabannya whose. Karena kepunyaan rumah Dan dari rumahnya. si The man. pemuda ini. Iya, betul. Terus yang keenam, the pub bla 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 lost its license has been turned into a shop. Nah, ini tuh jawabannya which, bukan that. Kenapa? Karena kalau misalnya which lost its license-nya dihilangin, masih jadi kalimat yang utuh. Contohnya, the pub has been turned into a shop. Jadi, which lost its license di sini cuma sebagai keterangan. Oke. Kak, boleh tanya? Boleh, boleh. Kalimat apositif ya, Kak? Apa? Boleh diulang? Kalau Kak, itu kalimat apositif kan, Kak? Kurang kedengar suaranya. Karena itu kan ada 2 komanya kan, Kak? Iya. Itu kalau saya yang pernah pelajari itu kan Tes, suaranya hilang. Tes, tes. Apakah itu adalah kalimat apositif? Iya, iya betul, apositif karena pakai koma. Sebenarnya kalau nggak pakai koma juga nggak apa-apa sih. Ini cuma biar lebih jelas aja gitu. Itu Pija Patricia boleh? Boleh on mic? Oh enggak ya. Oke lanjut ya, nomor 7. The boxer bla 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 career was ruined by health problems was on TV last night. Itu jawabannya whose. Karena kepemilikan karir si boxer. Paham nggak guys? Paham, Kak? Paham. Maaf mau nanya yang tadi. Oh iya boleh. Yang tadi itu kan ada where tuh, Kak. Nah, where itu tuh penggunaannya untuk apa ya, Kak? Soalnya aku kira itu where karena itu kan nama tempat gitu, Kak. Kalau where aku nggak cari lebih lanjut sih, tapi where itu setauku untuk kalimat lokasi.
Bentar ya. Contohnya kayak, contohnya gini, bla bla bla, uh, the hotel where we slept was excellent. Kalau di sini sih dia sebagai kata keterangan, which lost its license. Oke, makasih Kak. Oke. Maaf ya guys, aku nggak bisa jelasin terlalu detail, soalnya aku nggak begitu searching tentang yang where ini. Terus lanjut yang nomor 8. The people bla 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 moved in next door seem very friendly. Ini pasti udah jelas dong jawabannya who. Terus yang ke-9 ada he's a man bla 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 opinion I respect. Jawabannya whose karena ini kepemilikan, opini ini adalah milik si pemuda. Terus yang terakhir ada she saw a lady bla 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 she presumed worked at the store and she asked her a question. Itu jawabannya whom. Karena lady di sini sebagai objek, sedangkan she sebagai subjek. Begitu guys, apakah paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham. Paham, Kak. Oke. Sekian materi hari ini, selesai guys. Alhamdulillah. Yeay. Yeay. Nggak jadi sampai jam 6. Iya, ternyata materinya cepat nih selesainya. Oke, Kak. Makasih. Makasih banyak ya, Kak. Makasih ya, Kak. Makasih Makasih, Kak. Iya, Banyak, sama-sama. Kak. Makasih Kak Safira.